berapa? Yang ketiga, Nabi Nuh ini diperintahkan Allah untuk apa? Membuat kapal, perahu, bahtera. Di mana? Di atas bikin perahu di atas gunung. Orang biasanya bikin perahu di mana? Di mana? Orang bikin perahu biasanya di mana? Pinggir laut, pinggir sungai. Tapi ini Nabi Nuh disuruh bikin kapal laut, disuruh bikin perahu di atas gunung. Kira-kira masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi karena disuruhnya sama Allah, dengerin. Nabi Nuh dengerin. Allah perintahkan untuk bikin kapal di atas bukit, dilaksanain. Nggak banyak nanya, nggak kayak orang Israel banyak nanya. Ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu di atas gunung, dibuatlah tuh perahu. Kayunya diambil dari mana? Dari Pulau Jawa, dari Indonesia. Nabi Nuh dulu nginjak di Indonesia, nebang pohonnya ditebang, diangkat, diangkut, dibawa ke Samua. Itu kapal yang udah jadi di atas gunung. Lalu Nabi Nuh diperintahkan lagi oleh Allah, suruh ngapain? Suruh nyari binatang. Semua binatang dicari, berpasang-pasang, gajah yang jantan dan betina, harimau jantan betina. Harimau dikandangin, gajah yang segitu gedenya dikandangin. Gimana ngangkutnya? Ada ular, ada buaya. Semua binatang yang ada di dunia ini kita sekarang lihat, dulunya pernah masuk kapal Nabi Nuh. Kebayangkan gede apa kapalnya? Tuh Ragunan yang gede gitu aja. Ya, Ragunan luas gak? Itu belum semua binatang masuk. Gimana kalau kapal Nabi? Semua binatang masuk, ada di dalam. Di situ Nabi Nuh sudah memasukkan semua binatang. Lalu memanggil masyarakat, ayo naik perahu. Sebagian ada yang bilang, ngapain naik perahu di atas? Kayak orang begini, masa bikin perahu di atas? Sebagian orang gak percaya. Termasuk ada seorang anaknya juga gak percaya. Kalau di dalam kitab-kitab itu bukan anaknya tapi anak tiri. Termasuk anak tirinya gak ikut ke dalam kapal. Begitu kata Nabi Nuh, waktunya sudah mau habis, gak masuk juga. Udah yang ada aja dibawa, binatang udah masuk semua. Pada waktu itu manusia cuma sedikit, masih bisa dihitung sama jari. Cuma ada 10 orang mungkin di dalam kapal yang ikut, yang lain gak pada mau ikut. Akhirnya prediksinya Nabi Nuh benar. Pada hari itu hujan. Turunlah hujan sampai banjir seluruhnya menutupi. Yang tadinya gunung ketutup dengan air. Akhirnya perahu itu berlayar. Gunung aja kelelep, bagaimana yang di pinggir laut? Bagaimana yang di daratan? Gunungnya sampai kelelep sampai perahunya itu mengalir, mengikuti air itu kemana, sampai hujan. Ada yang bilang hujannya 90 hari. 90 hari hujan gak berhenti. Geledek, bayangin deh.
Ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 3 tahun, macam-macam. Nabi itu selalu berdoa di dalam kapal itu, selalu membaca nama-nama Rasulullah, bertawasul kepada Rasulullah. Nabi itu tawasul sama Rasulullah. Disebutkan namanya Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Imam Ali, Sayyidina Fatimah, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, 5 orang. Di pintunya ditulis namanya. Ditulis di pintu perahu nama 5 orang itu. Siapa namanya? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Sayyidah Fatimah. Yang keempat Sayyidina Hasan. Yang kelima Sayyidina Husain. 5 orang, 5 nama. Orang itu udah lahir belum? Orangnya udah lahir belum? Belum. Tapi kok kenal? Nabi itu kenalnya dari mana? Nabi itu kenalnya dari atas langit. Bahwasanya di pintu langit ada nama-nama itu. Ketika itu Nabi itu bingung, itu nama siapa tuh, kata Nabi itu. Malaikat Jibril ditanya, Malaikat Jibril, itu nama siapa tuh? Ada nama 5 orang. Itu mantep banget, namanya kok ada di ukiran pintu, di pintu langit. Kayaknya orangnya spesial banget. Siapa itu? Disebutkan oleh Malaikat Jibril. Dia adalah kekasih Allah, Habibullah. Dia adalah mantunya Rasulullah, sekaligus sepupu. Dia adalah wanita satu-satunya penghulu wanita semesta alam, yaitu Sayyidah Fatimah. Jadi nanti pemimpin perempuan sejagat alam raya adalah Sayyidah Fatimah. Lalu itu siapa yang 2 orang lagi? Namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Oh, 2 orang itu adalah, kata Malaikat Jibril, Sayyidus Sababi Ahlil Jannah. 2 orang itu adalah pemimpin pemuda ahli surga. Yang muda-muda kalau meninggal masuk surga, maka pemimpinnya di surga adalah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. 2 orang. Oh, akhirnya Nabi itu, oh gitu, berarti ini nama spesial nih. Buat doa ditulis di kapalnya Nabi itu. Dibaca terus, nama-namanya dibaca, hujannya berhenti, geledeknya berhenti. Dibaca lagi namanya, airnya surut, mengering. Akhirnya kapalnya berlabuh, kapalnya menepi di atas gunung, di bukit. Sekarang masih ada bekasnya. Nah, ketika Nabi itu berdoa menyebutkan 5 orang itu, kapalnya selamat. Nah, selamatnya kapal itu pada bulan Muharram 2. Nabi Adam selamatin bulan, Nabi Nuh diselamatin bulan. Siapa lagi? Nabi Ibrahim. Siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini kisahnya tentang apa? Siapa yang tahu kisah Nabi Ibrahim? Coba Nabi Ibrahim diapain? Dibakar. Oleh siapa? Oleh Raja Namrud. Betul. Nabi Ibrahim dulu ngajak orang. Ini kampung kampungnya Nabi Ibrahim. Orang pada nyembah berhala, nyembah patung. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk ngajak itu orang-orang nyembah patung supaya nyembah Allah. Nabi Ibrahim dakwah, ketok-ketok pintu, Assalamualaikum, gitu.
yuk kita sholat. Gak mau. Dia sholatnya di depan Pak. Akhirnya gimana nih caranya? Orang diajak sholat gak mau. Wah, patungnya dihancurin. Dihancurin tuh patung. Begitu dihancurin, di situ kan ada kerajaan. Akhirnya siapa nama rajanya? Raja Namrud. Raja Namrud ngedengar bahwasannya ada yang ngancurin patung. Akhirnya ditangkap orangnya. Ternyata Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim ditangkap,